Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Para pemirsa yang beriman, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berjumpa kembali kita di sore hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah. Maka perbanyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang banyak ini Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga menjadikan kita semua insan-insan yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah cukup jelas Allah mengingatkan kepada kita semuanya, seandainya lautan menjadi tinta dan ranting-ranting pohon menjadikan semuanya sebagai pena ataupun pensilnya, maka tidak akan bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah begitu banyak diberikan kepada kita semuanya. Sebagai contoh nikmat yang luar biasa setiap harinya adalah udara yang setiap hari ini kita hirup, dan itu tidak berbayar, tidak pula kita menghutang atau tidak pun ditagih per bulannya. Inilah suatu rahmat, nikmat yang luar biasa. Bayangkan seandainya hirupan setiap hembusan napas ini ditagih setiap bulannya, maka alangkah repotnya kita apabila sudah jatuh tempo dan tidak bisa untuk membayar denyutan nafas ini, maka selesailah kehidupan kita. Maka ini tidak gratis Allah berikan kepada kita. Maka hal ini sungguh contoh yang sangat kecil tetapi berpengaruh luar biasa kepada kehidupan manusia. Inilah kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan dengan syukur yang banyak ini menjadikan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam iman kita masing-masing. Kemudian salawat bertasalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa kelak di yaumil kiamah Rasul adalah orang yang paling sibuk menyelamatkan umatnya. Kitalah yang paling sibuk yang diberikan syafaat oleh Nabi, yaitu umat Islam. Dengan satu catatan, perbanyaklah salawat kepada mereka, kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Para pemirsa yang budiman, sore ini kita kembali dengan tema kita, amalan-amalan yang dilakukan selama di bulan Ramadan. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah Ramadan dikatakan bulan penuh rahmat, di mana 10 hari pertama kita akan diuji bagaimana kekuatan kita menahan ibadah puasa di awal-awal. Kemudian bagian keduanya adalah bahwa Ramadan adalah bulan di mana Allah lipat gandakan seluruh amal pahalanya. Bulan dikatakan bulan penuh berkah. Bulan bagaimana kita ditempa dalam bagian kedua ini, bagaimana seluruh amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan sunnah menjadi sama seperti dengan amalan wajib, dan amalan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bagian kedua ini Allah memberikan, di samping rahmatnya yang terus berlaku, pada bagian kedua ini Allah memberikan kita keberkahan dan juga rahmatnya yang begitu luar biasa. Oleh karenanya jangan sia-siakan pada bagian 10 hari yang kedua ini. Kemudian 10 hari yang ketiga adalah Allah menghindarkan kita dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan dari tempahan 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, dan menuju 10 hari yang ketiga kita telah terbiasa melaksanakan ibadah ini, sehingga menikmati puasa kita dengan sepenuh hati. Oleh karenanya pantaslah bahwa bulan puasa ini disebut dengan bulan tarbiyah. Pemirsa yang budiman, oleh karena banyak amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan puasa, di antaranya adalah perbanyak membaca Al-Quran. Bukankah membaca Al-Quran per satu hurufnya sudah dinilai ibadah? Rasulullah pernah mengingatkan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tapi alif itu satu, lam itu satu, dan mim itu satu. Berarti masing-masing hurufnya
mengandung pahala. Bayangkan berapa huruf yang kita baca apabila satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, bahkan seterusnya, berapa banyak ayat yang kita baca. Maka di bulan Ramadan bacaan Quran pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Lalu kemudian amalan lain yang besar sekali pahalanya adalah memberikan sedekah ataupun memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Bersedekah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Memberikan makan orang yang sedang berpuasa sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan puasa itu. Maka janganlah kita segan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah. Janganlah kita segan memberikan makan kepada mereka orang-orang yang sedang berpuasa. Memberikan untuk berbuka puasa di masjid, di musola, di langgar, ataupun di tempat-tempat yang mengadakan buka bersama. Lalu kemudian yang ketiga, ada ibadah-ibadah pada malam harinya seperti qiyamul lail. Kita seperti biasanya bersama-sama melaksanakan ibadah tarawih dan juga witirnya. Ini juga pahalanya sungguh luar biasa. Maka bulan Ramadan ini segala bentuk amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan yang merupakan minta ridho kepada Allah, bernilaikan ibadah kepada Allah, maka seluruhnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan bulan yang penuh berkah ini, janganlah kita enggan, janganlah kita malas untuk beramal apapun bentuk amalan walaupun sedikit di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang budiman, oleh karenanya perlu diingat bahwa kita semua memanfaatkan Ramadan ini sebagai lahan bagi kita untuk menggali, menanam amal ibadah sebanyak-banyaknya yang nantinya akan kita panen pada suatu saat, tentunya kelak ketika kita kembali di yaumil qiyamah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil tanaman yang kita tanam akan kita dapatkan melalui kesempatan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita dari perbuatan-perbuatan kita pada bulan-bulan yang lain yang sudah banyak kita lakukan, baik salah maupun khilaf kita. Para budiman yang dimuliakan Allah, marilah sekali lagi kita kembalikan ibadah kita seluruhnya. Kita manfaatkan seluruh kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Inilah ladang, inilah lahan yang Allah siapkan bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan selama setahun ke belakang. Makanya tidak bosannya saya mengingatkan satu hadis di bulan Ramadan yang sangat masyhur ini. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan ketabahan, keimanan dan kesabaran, maka kelak Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah pada para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karenanya perbanyaklah amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak qiyamul lail di bulan Ramadan. Inilah rahmat akan turun kepada kita semuanya, sehingga menciptakan kepada kita semua menjadikan insan yang bertakwa. Sesuai dengan ayat mengatakan bahwa tujuan puasa adalah untuk menjadikan kita semua insan-insan yang takwa, yang taat, yang takut, serta taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen Ramadan kali ini menjadikan kita lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Non kolami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.